Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, sehat, dan insya Allah semoga selalu happy terus. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar psikolog, yakni Ibu Raudoh. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang zalim dan mara bahaya. Insya Allah tugas yang beliau berikan insya Allah bermanfaat. Baik, saya diminta untuk memilih materi dari Bu Rauda, yakni saya memilih bayangan fantasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kartika Sari dari jurusan bimbingan konseling dari kelas BKI 1A, Fakultas Dakwah. Baik, yang pertama ada definisi dan bayangan dan fantasi tersendiri, yakni bayangan adalah hasil imajinasi dan menimbulkan gambaran pada waktu terjadi persepsi. Fantasi adalah lampauan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Next, di sini ada macam-macam fantasi. Yang pertama ada fantasi yang aktif. Fantasi yang aktif itu fantasi yang merupakan yang dimaksud pada sebuah jiwa yang melakukan fantasi berdasarkan pemikiran, perasaan, dan kemauan yang dimilikinya, sehingga dari jiwa tersebut muncullah suatu fantasi yang aktif. Yang kedua ada fantasi pasif. Fantasi pasif ini dilakukan namun tidak melibatkan sebuah jiwa sehingga menjadi pasif. Di dalam fantasi pasif ini seolah-olah hayalan dibiarkan bermain dalam daya fantasi. Selanjutnya ada fantasi disadari. Misalnya saja seorang individu menonton sebuah film sehingga berfantasi berada pada sebuah latar film tersebut. Terus ada fantasi mencipta. Fantasi ini dapat menciptakan sebuah karya seperti tulisan, film, karya lagu, musik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fantasi tuntunan. Fantasi tuntunan merupakan sebuah daya hayal yang terjadi di bawah tuntunan sesuatu. Contoh, saat seorang mendengar sebuah musik, melihat sebuah film. Selanjutnya fantasi abstrak. Yang dimaksud dengan fantasi abstrak adalah sebuah fantasi dengan mengabstrakkan bagian sehingga beberapa di antaranya dapat dihilangkan. Misalnya saja ada seorang individu yang belum dapat melihat bentuk asli dari sebuah pantai, maka penjelasannya dijelaskan melalui sebuah danau luas. Terus selanjutnya ada fantasi kombinasi. Misalnya saja seorang menggabungkan fantasi tentang sebuah pengertian atau bayangan yang dilakukan oleh individu. Misalnya mengenai putri duyung, mengenai sebuah bentuk ikan yang memiliki kepala dan tubuh layaknya manusia. Contohnya saja dalam membuat sebuah karya yang dilakukan melalui kombinasi tertentu. Selanjutnya ada fantasi determinasi. Dalam hal ini merupakan sebuah fantasi yang dilakukan determinasi terlebih dahulu. Misalnya saja saat melihat sebuah jerapah yang determinasi bahwa jerapah adalah dinosaurus dalam dunia sekarang. Next ada manfaat dan kelebihan. Pastinya fantasi juga memiliki manfaat dan kekurangannya, yakni manfaatnya itu dari fantasi tersebut dapat mengambil atau mengingat sejarah meski sudah cukup lampau. Bisa dilihat di sini, karena video tidak boleh lama-lama, hanya 5 menit. Boleh dibaca dengan menggunakan daya fantasi di mana seorang individu dapat melakukan sesuatu yang lebih banyak di sini manfaatnya. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangannya juga ada 4 kekurangan. Di sini ada apabila seorang terbiasa melakukan fantasi yang indah-indah dan jauh dari masalah beban hidup sehingga dia akan merasa kesulitan saat menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya. Nah, boleh dibaca di sini. Di sini juga ada hal yang dapat mempengaruhi fantasi seseorang, yakni terdapat suatu perasaan atau keinginan tentang masa depan, terdapat waktu yang lebih sehingga digunakan untuk berhayal, terus terdapat rasa tidak percaya diri terhadap sesuatu yang diinginkan, terus kelemahan yang terdapat seseorang individu. Nah, mungkin cukup sekian, pemaparan materi sudah selesai. Mohon maaf banyak kekurangan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Alangkah baiknya untuk sama-sama belajar. Boleh kritik dan sarannya tulis di kolom komentar. Maaf rada terburu-buru dan rada berisik sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi saudara sekalian untuk menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.